Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Munawaroh dengan ujung NIM 061. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi psikolinguistik yang berjudul Resepsi Bahasa, Leksikon Internal, Pemahaman Kalimat, dan Memori Pemahaman, serta Wacana. Kemudian memasuki materi yang pertama, yaitu persepsi bahasa. Persepsi bahasa dalam psikolinguistik adalah proses dari mana sebuah ujaran transaksional. Proses ini melibatkan 3 tahapan, yaitu pendengaran, penafsiran, dan pemahaman terhadap semua suara yang dihasilkan oleh penutur. Kemudian, persepsi ujaran menggabungkan tidak hanya fonologi dan fonetik dari tuturan yang akan dirasakan, tetapi juga aspek intelektualistik dan semantik dari peran lisan tersebut. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi ujaran, antara lain fonetik dan tilas morfologis seseorang dalam mempersepsikan ujaran. Kemudian beberapa hal yang berkaitan dengan persepsi bahasa dalam psikolinguistik itu, pertama dapat saya jelaskan adanya kemampuan manusia untuk menganalisis bunyi ujaran dan mengidentifikasinya sebagai suatu bahasa. Kemudian ada persepsi bahasa ujaran atau percakapan adalah hal yang mendengar dalam memahami dan menggunakan bahasa. Kemudian di sini saya jelaskan juga ada proses pengujaran adalah sebuah perubahan dari proses artikulasi dan kemudian terkonsep dalam otak manusia secara sempurna. Kemudian selanjutnya hal tersebut diwujudkan dalam makna sintaksis, semantik, dan pragmatik. Kemudian saya akan menjelaskan juga di sini terdapat pengetahuan tentang fonetik yang berbeda dari suatu bahasa ke bahasa lainnya, menyandarkan para pengajar bahasa perlunya perhatian khusus dalam pembelajaran bahasa asing. Kemudian dalam psikolinguistik itu persepsi bahasa berkaitan dengan kemampuan manusia untuk memahami dan mengidentifikasikan bunyi ujaran sebagai suatu bahasa, serta bagaimana proses pengujaran terkonsep dalam otak manusia dan diwujudkan dalam makna sintaksis, semantik, serta pragmatik. Kemudian saya akan menjelaskan apa itu leksikon internal. Leksikon adalah salah satu subsistem bahasa yang terdiri dari kumpulan kata-kata dan makna-maknanya. Dalam psikolinguistik, leksikon internal adalah reperterasi mentari dari kata-kata yang telah dipelajari dan disimpan dalam memori jangka panjang. Leksikon internal adalah salah satu subsistem bahasa yang terdiri dari kumpulan kata-kata dan makna-maknanya dalam psikolinguistik. Leksikon internal adalah mental dari kata-kata yang telah dipelajari dan disimpan dalam memori jangka panjang, kemudian disimpan dalam memori jangka panjang termasuk makna, pengucapan, dan informasi lain yang berkaitan dari kata tersebut. Leksikon internal ini berbentuk melalui proses pemerolehan bahasa dan berkembang bahasa sejak masa anak-anak. Bahasa sejak masa anak-anak dalam psikolinguistik merupakan kajian leksikon internal yang meliputi pragmatik panjang dan pengambilan kata-kata dari memori untuk menggunakan dalam berbicara atau menulis. Kemudian, contoh dari leksikon internal dalam psikolinguistik adalah kemampuan seseorang untuk mengingat dan menggunakan kata-kata dalam bahasa yang dikuasainya, seperti mengingat kata-kata dalam bahasa Indonesia dan menggunakannya dalam kalimat-kalimat yang dibuat. Kemudian leksikon internal juga dapat mempengaruhi pemahaman dan produksi bahasa seseorang. Kemudian ada pemahaman kalimat dan memori. Pemahaman kalimat dan memori merupakan topik yang cukup penting. Pemahaman kalimat meliputi pemahaman umum pemanfaatan kalimat dalam pemahaman, penyimpanan, dan memori dan persepsi ujaran. Kemudian ada sedangkan memori dalam psikolinguistik berkaitan dengan persepsian seseorang untuk mengingat dan menyimpan informasi dalam bahasa. Kemudian contoh kalimat tentang pemahaman kalimat, yaitu saya memahami kalimat tersebut dengan baik. Kemudian ada pemahaman kalimat sangat penting dalam berkomunikasi. Kemudian ada proses pemahaman kalimat melibatkan banyak aspek seperti sintaksis dan semantik. Kemudian ada contoh tentang memori dalam psikolinguistik. Yang pertama itu kemampuan memori sangat berpengaruh pada kemampuan bahasa seseorang. Kemudian ada juga seseorang yang memiliki kemampuan mengingat baik cenderung lebih mudah mengingat kosakata baru. Kemudian di sini saya akan menjelaskan apa itu pemahaman dan memori wacana. Pemahaman dan memori wacana adalah bagian dari proses bahasa, meliputi alat-alat, materi, dan pengingat yang disebut dengan memori dan persepsi.
Beberapa aspek penting dalam terapan psikolinguistik antara lain ada kompetensi yang merupakan proses bahasa dan komunikasi dan pikiran, kemudian ada akuisasi yaitu pemerolehan bahasa, kemudian ada performasi yaitu pola tingkat lalu laku berbahasa, kemudian ada asosiasi verbal dan persoalan makna. Kemudian ada proses bahasa pada orang-orang abnormal, kemudian ada persepsi ujaran dan kognisi, serta pembelajaran bahasa. Jadi perlu adanya pemahaman yang lebih seksama atau teliti terhadap wacana, tulisan, objek, dan benda yang diamati sehingga dapat diungkapkan dalam sebuah tulisan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.